Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Ramadhani Putri, NIM 2400278 dari Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu saya membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Ada beberapa prinsip dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga melibatkan simbol dan lambang yang memiliki makna tertentu. Misalnya, bendera merah putih yang dikibarkan pada bulan Agustus menjadi simbol cinta terhadap tanah air. Dengan memahami ini, kita menyadari bahwa komunikasi mencakup semua bentuk ekspresi manusia yang dapat ditangkap oleh indera orang lain. Yang kedua yaitu setiap perilaku adalah potensi komunikasi. Prinsip ini menyatakan bahwa kita tidak bisa berkomunikasi, bahkan diam atau gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang diartikan sebagai pesan oleh orang lain. Ada contoh sederhana adalah tangisan bayi yang bisa diartikan sebagai lapar, sakit, atau ketidaknyamanan lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya berhati-hati terhadap perilaku karena bisa disalahartikan oleh penerima. Yang ketiga yaitu dimensi isi dan dimensi hubungan dalam komunikasi. Yang dimensi isi itu merupakan apa yang dikatakan dalam komunikasi biasanya disampaikan secara verbal. Dimensi hubungan yaitu menggambarkan bagaimana pesan disampaikan atau seringkali melalui cara nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, atau gestur. Sebagai contoh yaitu ungkapannya aku benci kamu bisa memiliki arti berbeda tergantung pada konteks hubungan dan nada penyampaian. Yang keempat yaitu prediksi dalam komunikasi. Komunikator sering kali meramalkan efek dari pesan mereka terhadap penerima. Mereka akan menyesuaikan strategi penyampaian agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Contohnya seperti berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang sopan, sementara dengan teman sebaya bisa lebih santai. Yang kelima yaitu fleksibilitas dan efektivitas ditentukan oleh kesamaan latar belakang. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, pendidikan atau agama, semakin efektif komunikasi. Sebaliknya, perbedaan latar belakang bisa menjadi hambatan karena penerima mungkin tidak memahami maksud komunikator. Yang keenam itu komunikasi adalah proses dua arah. Komunikasi tatap muka selalu melibatkan dua arah. Bahkan ketika seorang pembicara dominan, pendengar memberikan respon nonverbal seperti anggukan, ekspresi wajah yang menjadi tanda penerimaan atau penolakan pesan. Sekarang kita masuk ke hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan emosional dan sosial. Perasaan seperti rasa takut, cemas, atau prasangka dapat menghalangi proses komunikasi yang efektif. Hambatan ini seringkali berasal dari kurangnya rasa percaya antara komunikator dan komunikan. Yang kedua yaitu penilaian dan penghakiman. Ketika seorang komunikator merasa dihakimi, pesan yang disampaikan mungkin tidak diterima dengan baik. Contohnya, jika seorang merasa diremehkan, ia cenderung defensif dan pesan yang diterima menjadi terdistorsi. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman konotatif. Kata atau frasa tertentu dapat memiliki arti yang berbeda bagi individu yang berlatar belakang berbeda. Misalnya istilah yang dianggap biasa di satu budaya mungkin dianggap ofensif di budaya lain.
Yang keempat yaitu distorsi pesan karena kurangnya kepercayaan. Ketika ada ketidakpercayaan antara komunikator dengan komunikan, pesan seringkali disalahartikan atau bahkan diabaikan. Yang kelima yaitu perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial dapat menciptakan jarak yang menghambat komunikasi. Orang yang merasa lebih rendah statusnya mungkin enggan berbicara, sementara yang lebih tinggi statusnya mungkin kurang mendengarkan. Yang keenam, perbedaan budaya. Setiap budaya memiliki norma dan cara berkomunikasi yang unik. Misalnya humor dalam satu budaya bisa dianggap tidak sopan dalam budaya lain. Jika tidak hati-hati, hal ini pasti dapat menimbulkan konflik. Yang ketujuh yaitu gangguan fisik. Faktor-faktor seperti kebisingan, gangguan visual, atau bahkan gangguan kesehatan dapat menghambat proses komunikasi. Contohnya yaitu seperti seorang pendengar dengan gangguan pendengaran mungkin tidak dapat menangkap pesan secara penuh. Baiklah, itu hambatan yang terjadi. Jika ada hambatan, pasti ada solusinya. Nah, ada beberapa solusi atau cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu memahami latar belakang lawan bicara. Sebelum berkomunikasi, kenali siapa yang menjadi penerima pesan, atau sesuaikan dengan bahasa, gaya bicara, dan cara penyampaian dengan latar belakang mereka. Yang kedua itu gunakan bahasa yang jelas dan universal. Dalam konteks Indonesia, gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hindari penggunaan istilah daerah atau jargon yang sulit dipahami. Yang ketiga yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Sesuaikan cara berkomunikasi dengan norma dan budaya di tempat kita berada. Misalnya, gunakan pendekatan yang sopan di lingkungan formal dan santai di lingkungan non formal. Yang keempat yaitu mendengarkan secara aktif. Itu mendengarkan bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami maksud dan emosi di baliknya. Tunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan dengan memberikan tanggapan yang relevan. Yang kelima yaitu hindari egoisme dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain. Jangan hanya berfokus pada apa yang ingin disampaikan, tapi pikirkan juga bagaimana penerima akan menangkap pesan tersebut. Yang keenam yaitu mengelola emosi. Hindari penyampaian pesan saat emosi sedang tidak stabil. Luangkan waktu untuk menenangkan diri agar pesan dapat disampaikan dengan cara yang baik. Baiklah, itu beberapa prinsip, hambatan, dan solusi dalam komunikasi yang dapat saya simpulkan, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang dinamis yang melibatkan berbagai aspek, baik verbal maupun nonverbal, untuk mencapai komunikasi yang efektif. Penting memahami prinsip-prinsip komunikasi dan mengenali hambatan yang mungkin terjadi. Dengan langkah antisipasi seperti menyesuaikan gaya komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan memahami latar belakang lawan bicara,
kita dapat memperkecil risiko miskomunikasi. Hal ini penting terutama dalam komunikasi organisasi, di mana miskomunikasi dapat berdampak signifikan pada keberhasilan tujuan bersama. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.